Ya, halo Pak kabar pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Nusantara 1 dan saat ini sedang berlangsung rapat Kadin bersama dengan Balik ini membahas terkait dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menjadi dasar hukum Kadin dinilai sudah tidak efektif lagi sepenuhnya dan ini menjadi pembahasan bahwa perlunya ada perubahan terkait Undang-Undang Kadin. Nah, tentunya ini di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, hilirisasi industri, penguatan investasi, serta juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, ini muncul pemirsa dorongan agar Kadin memiliki peran yang lebih kuat lagi dalam mendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang Kadin ini digulirkan saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional ekonomi Indonesia sendiri di mata mancanegara. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota atau wakil ketua Balik dari fraksi PDIP, Bapak Struma Panjaitan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Ibu Mary. Ibu Mary, saya Anggun. Baik, baik Bapak, tadi kita sudah mengetahui saat ini sedang berlangsung ini pembahasan mengenai perubahan atau revisi undang-undang dari Undang-Undang Kadin sendiri. Apa sih Pak yang menjadi urgensi yang akhirnya merasa hal ini perlu dilakukan? Ya, terima kasih. Sebenarnya apa yang Ibu Anggun tadi sampaikan itulah bagian dari mengapa mereka datang ke Badan Legislasi hari ini untuk meminta perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dan hari ini kita mendengarkan mereka menyampaikan aspirasinya, mengapa undang-undang itu harus direvisi. Karena satu memang sudah 39 tahun, yang kedua memang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, yang ketiga memang tidak bisa mengikuti karena semua sudah serba digital, semua apa-apa, dan keempat perekonomian dunia sudah berubah. Geoekonomi, geopolitik sudah berubah semua. Sehingga Kadin harus berperan karena tidak mungkin pemerintah seorang sendiri untuk melakukan itu. Sebagai mitra strategis, Kadin harus bermanfaat, Kadin harus bekerja, Kadin harus bergiat, Kadin harus berguna bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga hari ini kita mendengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Agar kelak setelah kita sampaikan, kita rubah undang-undang itu, maka menjadi undang-undang yang berguna untuk meningkatkan perekonomian kita dalam rangka menghadapi kemajuan dunia sekarang ini. Oke. Pak, selama tadi rapatnya berlangsung, sudah adakah poin-poin yang mungkin nanti akan segera didorongkan dalam revisi undang-undang ini yang menjadi momok utama nih? Ya, tadi kami sudah mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi kepentingan mereka. Poin-poin mana yang menjadi perubahan, terutama tentang peran Kadin itu. Peran Kadin harus lebih kuat lagi. Saya bilang peran Kadin bukan hanya kuat untuk bagaimana mereka mendapat suatu pekerjaan, tapi mereka bagaimana bermakna untuk UMKM, untuk ekonomi kita. Karena Kadin ini dari pusat Jakarta, di provinsi, bahkan kabupaten kota juga ada. Sehingga ekonomi-ekonomi masyarakat di sana juga harus berkembang, harus bertumbuh, harus berguna, harus bermanfaat, agar peran Kadin itu terlihat. Nah, demikian, Mbak. Nah, kalau misalnya melihat lagi nih perkembangannya Pak, ini kan sudah kita melakukan saat ini berarti posisinya sedang merekrut ya, menampung nih dari masukan ataupun juga saran dari para pelaku usaha sendiri yang ada di Indonesia. Seberapa persenkah nanti setelah ada perubahan rancangan undang-undang ini untuk mendorong perekonomian sendiri? Ya, kita berharap semaksimal mungkin bisa mendorong perekonomian, terutama di daerah harus bertumbuh. Jadi mereka perekonomian di masyarakat di desa ini, terutama UMKM ini, mereka bukan hanya terhambat terhadap modal, juga mereka terhadap kemampuan. Mereka perlu pendampingan, perlu pembelajaran, perlu pengarahan agar ekonomi yang mereka bangun, agar bisnis yang mereka bangun dari modal sangat kecil, tapi bisa berkembang. Nah, syukur-syukur kalau Kadin bisa membantu menyampaikan atau menyelaraskan, misalnya ada pemodal yang bisa membantu para UMKM ini. Karena lebih dari 80% dunia usaha kita oleh UMKM, Mbak. Dan itu bahkan tidak terdaftar lagi. Bayangkan tukang-tukang bakso, tukang-tukang pekerja sayur, di daerah itu bagaimana mereka bisa bertumbuh. Peran Kadin juga kita minta kepada mereka. Bukan sekedar hanya proyek-proyek besar, proyek membangun negara, tapi proyek kecil yang di daerah. Kalau ini yang kecil-kecil bertumbuh, maka ekonomi di desa, ekonomi kecamatan, kabupaten, kota bertumbuh kuat dan akan mendorong ekonomi negara. Berapa lama nih Pak prosesnya untuk revisi undang-undang Kadin ini sendiri? Sebenarnya situasinya nanti kita akan mendengarkan lagi. Kita kan ada meaningful participation dari beberapa tokoh-tokoh, akademisi, masyarakat, pelaku-pelaku di lapangan, termasuk juga pada pemerintah.
sejauh mana peran Kadin harus kita berikan kepada mereka agar satu berguna, dua tidak disalahgunakan, ketiga menjadi dampaknya positif gitu. Jadi sehingga kita melakukan itu harus kita lakukan dulu meaningful participation. Kalau Mbak tanya berapa lama, saya kira nggak lama kok. Kita bisa paling tidak meaningful participation atau yang bermakna itu paling 15 sampai 20 kali kita ketemukan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ke depan Kadin ini harus begini, 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 dan begini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sruman atas informasinya. Baik, pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Kadin. Saat ini masih dalam proses pengumpulan informasi ataupun juga masukan dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. Ini semoga ke depan revisi Undang-Undang Kadin ini segera berjalan dengan maksimal dan juga dengan cepat. Nah, saya Angga Noktarini kembali ke studio.